mahasiswa UINSA dan teman saya Vanessa dan teman saya sama dengan datangnya kami di sini. Tujuan kami di sini untuk melakukan wawancara dan observasi mengenai LB Entrance karena kan ada penugasan tentang pemasaran internasional. Kami untuk melakukan wawancara. Oke, terus lanjut. Yang dibutuhkan informasinya apa? Untuk yang pertama mungkin ibu bisa kayak ngasih profil LBN seperti apa. Oke, saya open sebentar ya. Selanjutnya dilanjutkan sama Bu Dewi ya, karena saya ini ada kerjaan lain. Oke, terima kasih semuanya teman-teman dari UINSA. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga atas waktunya dan terima kasih juga atas kepercayaannya sudah bersedia untuk hadir di kantor kita ini. Itu kan, jadi Alita Bumi Nusantara Trans atau LBN Trans ini adalah perusahaan freight forwarding gitu kan. Perusahaan freight forwarding yang sudah dibilang lama ya enggak, dibilang baru juga enggak. Jadi kurang lebih sudah 4 tahun kita berdiri itu kan. Jadi kita berdiri tanggal 12 bulan 12 tahun 2020. Jadi di saat Covid melanda malah perusahaan kita sedang malah perusahaan kita tumbuh dan berdiri gitu kan ya. Apa sih Lintang Bumi Nusantara Trans itu? Jadi LBN Trans ini adalah perusahaan freight forwarding yang bergerak di bidang pengiriman jasa. Jadi ini jasa pengiriman antar pulau, karena negara kita adalah negara kepulauan gitu kan. Jadi otomatis secara geografis itu pasti membutuhkan alat transportasi atau moda transportasi pengiriman barang. Nah, kita bergerak di situ untuk mengirimkan barang-barang antar pulau gitu kan. Yang kedua adalah kita juga bergerak di bidang pengiriman ekspor dan impor. Nah, jadi untuk mengirimkan barang-barang ke luar negeri maupun mengirimkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Kemudian kita juga menjadi salah satu member dari JC Trans, Asosiasi Forwarding Seluruh Dunia yang base office-nya ada di China. Nah, kemudian kita juga memiliki beberapa kontrak dengan pelayaran gitu kan untuk memudahkan kita untuk memberikan servis kepada seluruh pelanggan kita gitu kan. Jadi servis kita ini hanya full container sama LCL, kita tidak bermain di jasa titipan atau kurir gitu kan ya. Kita nggak bermain di situ. Jadi segmen kita hanya LCL, singkatan dari less container loaded, sama FCL atau full container loaded. Jadi pengiriman barang secara parsial ataupun full container yang 20 feet pendek, yang panjang atau 40 feet, ataupun barang-barang project yang membutuhkan equipment tertentu seperti flat track, open top, dan barang-barang besar lainnya. Nah, ini kita menyediakan jasa pengirimannya di situ. Jadi sekali lagi kita jasa ya. Ya, jadi kita nggak punya kapal, gitu. Tapi equipment yang kita punya hanyalah unit tracking sebagai moda transport kita atau support system kita untuk menunjang kerjaan-kerjaan kita yang kita lakukan setiap harinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, kalau untuk hal yang lainnya nanti monggo saya berikan ke Bu Dewi untuk ini. Saya pamit dulu, silakan lanjut ya. Makasih. Ya. Baik, Ibu Dewi, karena LBN ini kan udah kena ekspor sama impor ya, itu gimana strategi promosinya ke luar negeri itu seperti apa? Oke. Sebelumnya tahu LBN dari mana ya? Kemarin Ibu Indah sempat menjadi narasumber di acara seminar UINSA, khususnya UINSA di yang Mas Prodi Roy. Manajemen. Oh, Prodi. Apa tadi pertanyaannya? strategi promosinya. Strategi promosinya, mungkin yang dijadikan promosi itu adalah hasil-hasil dari pekerjaan kita kan ya. Jadi seperti yang dijelaskan kemarin waktu jadi narasumber, mungkin ya ada seminar di UINSA bahwa kita kan memang jasanya itu kan termasuk ekspor dan impor, kita domestik, ya kan? Ekspor dan impor. Kalau ekspor itu hubungannya dengan eksportir di Indonesia, ya kan? Bagaimana para eksportir itu booking ke kita untuk mengerjakan shipment itu pekerjaannya dia, mereka dari Surabaya misalnya ke Jepang. Nah, gitu kan.
Nah, dari pekerjaan tersebut, kalau misalnya ekspor itu ada beberapa step-step yang harus dilakukan, gitu kan. Jadi bagaimana kita harus menuju proses pembuatan dokumennya, proses pembuatan BL-nya salah satunya, ya kan. Jadi itu kita yang submit untuk proses dia sampai di Jepang. Jepang ada beberapa port, ada Yokohama, ada Kobe, ada banyak port kan. Nah begitu juga di Indonesia, terutama di Surabaya, international portnya mungkin di Teluk Lamong, apa itu namanya, di TPS. Kalau di Surabaya kan daerah dekatnya situ, Semarang itu international port. Jadi ekspor bisa berangkat dari international port, gitu kan. Bawean nggak bisa karena dia tidak bisa disandarin oleh kapal internasional, kapal besar, gitu kan. Nah dari situ pihak sana, pihak luar itu bisa mengerti bahwa siapa yang menghandle shipment tersebut itu siapa kan. Otomatis kan yang membantu mengerjakan jasa dari pabrik A ke Jepang itu siapa? LBN, gitu kan. Jadi LBN, jadi persyaratan untuk ekspor itu ada shipping instruction, gitu kan. Shipping instruction udah diajarin sampai di situ nggak kuliahnya? Bill of lading sudah diajarin sampai ke situ? Untuk yang lebih rincinya enggak Bu, soalnya kami kan fokusnya ke marketing. Oh, ke marketingnya, penjualannya. Iya. Kan? Nah dari situ kita itu mengurus semua dokumen untuk memberangkatkan barang A ke Jepang tersebut. Dan bagaimana kita bisa lihat dari value-nya kita itu progres atau tidaknya ketika klien itu rebooking ke kita, ya kan? Lagi rebook lagi. Nah dari situ kita bisa melihat, oh berarti sistemnya kita itu udah masuk, penjualannya kita udah masuk. Kan kalau umpamanya pembeli itu kan, kalau kita itu shipper ya, nah pengirim ya, itu kan dibagi dari beberapa klasifikasi, dari regular customer, prioritas customer, regular shipment, ya kan. Ada yang prioritas shipment itu, jadi kita itu bisa melihat pabrik A ini dalam 1 bulan dia melakukan booking ke kita itu berapa, gitu kan. Nah kemampuan bertahan untuk mempertahankan market itu dari mana? Itu dari servis, ya kan. Sama halnya ketika kalau umpamanya mbak-mbaknya membeli sesuatu di Kopi Kenangan misalnya, apa yang membuat mbak-mbaknya ini lebih suka kongko di Kopi Kenangan Sulawesi misalnya, sedangkan di Kopi Kenangan yang lain banyak kan di Surabaya. Nah begitu juga dengan freight forwarding di Indonesia, terutama di Surabaya itu kan banyak, nggak cuma LBN aja. Apa yang membuat orang itu convert ini ke kita, booking ke kita, ya karena kenyamanan tersebut bisa dari prosesnya lebih cepat, bisa jadi kita unique selling point-nya juga bisa, gitu kan. Kan untuk penjualan, untuk kita melakukan suatu penjualan, target kita itu akan ke cover atau tidaknya itu kan bagaimana kita memaintain kan. Karena kan kalau ngomong marketing itu kan masih harus ada maintenance. Kalau sales nggak perlu maintenance, ya kan? Udah tahu kan bedanya sales dan marketing. Nah itu, hal terberat dari orang bisnis atau marketing itu mempertahankan yang ada daripada mencari customer yang baru, gitu. Jadi misalnya kayak mbaknya ke Kopi Kenangan Sulawesi gitu kan, orang-orang mereka baristanya atau orang-orang di situ, tim di situ, untuk mempertahankan kenyamanan mbaknya di situ itu jauh lebih berat dibandingkan mencari orang yang baru untuk membeli produk. Begitu juga dengan kita, mempertahankan maintenance itu jauh lebih susah daripada kita mencari shipment customer yang baru, gitu. Karena ketika udah masuk maintenance kan gitu.
Nah biasanya kalau mamanya nggak ke maintenance dengan baik, otomatis dia kan lose, dia kan hilang kan. Sekarang karena kita sering booking, banyak lagi nggak enak diajak ngomong sengak misalnya, emailnya dikirim lama gitu kan, ya otomatis kan itu kan ada penurunan proses booking gitu kan, otomatis kan target pasarnya kan nggak kena, sasaran pasarnya kan nggak kena. Mungkin dari situ kembali lagi bahwa poinnya untuk sukses bermarketing dan ada bookingan dan rebooking itu adalah proses ini, servisnya harus excellence gitu kan, karena kompetitor itu kan banyak dan tiap hari, jadi kayak sama kayak bus kan, bus datang nanti datang lagi yang baru berangkat, datang lagi. Nah begitu juga dengan bisnis kan aja kayak begitu, setiap hari pasti ada bisnis pun yang bertumbuh, ya kan. Bagaimana kita bertahan untuk mempertahankan pasar kita, bagaimana kita aware dengan pasar-pasar yang ada, dengan kompetitor yang ada, itu acuan untuk kita ke depannya seperti apa gitu. Kan dibilang emang banyak ya, kayak pesaingnya kompetitornya itu banyak Pasti. Terus apa sih Bu yang membedakan LBN ini dengan yang lain Gitu. Kalau kita kan pernah mengenal ya, dalam dunia marketing itu kan ada yang namanya unique selling point-nya. Semua orang pasti mempunyai unique selling point gitu kan. Sama halnya misalnya kenapa di Uinsa itu TU-nya di Fakultas Ekonomi itu kok banyak ininya, apa itu namanya, mahasiswanya banyak gitu kan. Karena lulusan Uinsa Ekonomi itu banyak, terbukti banyak, begitu keluar udah kerja, begitu ini udah bisnis gitu kan. Terus yang kedua, apa yang menyebabkan dia itu cepat, kuliahnya cepat, mahasiswanya banyak? Berarti kan ada faktor X di belakang. Contoh, dosennya enak, ya kan, asdosnya enak, TU-nya enak, itu kan bagian kayak unique selling point kan. Nah itu, jadi kita mempertahankan servis itu. Jadi misalnya dari kita udah sistem semuanya kan by system di sini gitu kan. Mungkin kalau mamanya dari harga, biasanya orang-orang yang mengedepankan kenyamanan, dia tidak melihat harga gitu kan. Jadi ketika harga, misalnya kopi kenangan harganya 10.000 dengan Starbucks yang harganya 15.000 gitu kan. Kopi kenangan 10.000 tapi kotor, mbaknya ini lama proses ininya, terus ininya ngeflek gelasnya, ya kan. Terus habis itu kalau umpamanya di Starbucks misalnya begitu buka sudah harum, sudah nggak banyak asap, ya kan. Terus mbaknya smile gitu, tempat gelasnya bagus, kinclong gitu. Kira-kira memilih yang mana? Pasti akan yang kedua. Karena apa? Kembali lagi kenyamanan. Jadi harga itu bukan the first point, bukan satu-satunya yang dijadikan alasan untuk itu. Harganya itu mahal, tidak. Biasanya mereka lebih ke kenyamanan. Dan rata-rata di sini mungkin orang-orang yang booking di kita, semuanya customer kita itu karena nyaman dengan kita. Karena kalau umpamanya kita jualan jasa, harga itu fluktuatif. Ada kalanya mahal gitu kan. Begitu juga dengan anak kos-kosan yang membeli makan di Palupi misalnya, ya kan, dengan di McD itu kan relatif kan. Enak di McD, AC udah enak, meskipun mahal nggak apa-apa, yang penting enak, nggak kehujanan, nggak tampias kalau hujan. Nah mungkin kalau di sana panas ini, nah itu kan jadi satu pertimbangan. Artinya apa? Bahwa harga itu kan bukan prioritas, dan pasti punya pasar-pasar tersendiri, market tersendiri. Terus buat customer ibu yang udah kayak berkali-kali udah pakai LBN itu, apakah ada strategi promosi kayak ada potongan harga kah atau apa itu? Potongan harga tidak, karena
kita kan kalau forwarding itu kerjasamanya sama liner ya, jadi shipping liner. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita itu free forwarding juga custom brokerage ya kan. Jadi kita tidak punya kapal, kita tidak punya kontainer. Otomatis kita harus ada third party yang kita hubungi kerjasama kan gitu. Yang punya kalau mbak-mbaknya ngelihat di tol itu ada Evergreen ya kan, ada China Shipping, ada One, ada Maersk Line. Nah mereka itu adalah yang dinamakan shipping liner. Jadi kita LBN itu buktinya ke mereka. Gitu. Dari mereka itu sudah ada harga tersendiri. Gitu kan. Dari harga tersebut baru kita jual, lempar ke customer. Kalau misalkan kita ekspor kan misalkan ya, terus itu tracking distribusinya itu seperti apa? Apa ini dari pihak LBN-nya apa dari yang linernya yang kayak tracking? Oh ini udah nyampe sini, udah nyampe sini. Oh enggak, dari kita. Oh dari Dari LBN. Jadi prosesnya itu misalnya pabrik A akan mengirimkan biskuit ke Jepang tadi Yokohama misalnya, ya kan? Nah pabrik A booking ke LBN bahwa pada tanggal sekian akan dilakukan stuffing. Stuffing itu adalah memasukkan barang ke kontainer, ya kan? Otomatis kontainer tersebut akan ditarik ke pabrik A yang diambil dari TPS. Sudah tahu TPS ya? Di Perak. Oh iya. Nah itu diambil kontainer kosongnya. Kita bicara teknis, ini udah masuk ke teknis. Nah dari TPS kontainer ini jalan ke Sidoarjo untuk memasukkan proses biskuit, untuk memasukkan biskuit ke dalam kontainer. Oke. Sudah masuk, PPJK itu akan mensubmit PEB, persetujuan ekspor barang. Itu yang akan dilaporkan ke bea cukai. Jadi connect langsung ke bea cukai. Ya kan? Segala sesuatu yang keluar masuk harus melalui bea cukai. Setelah itu udah masuk, oke, dia masuk lagi ke yard, masuk lagi ke terminal. Dari terminal baru masuk ke vessel namanya, kapal. Vessel di Perak, yang sandar di Perak itu vessel. Yang isinya kontainer-kontainer vessel. Nah itu untuk dikirim ke Jepang. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kita itu yang menyediakan termasuk dokumennya. Jadi ketika kapal itu tiba di sana, kita submit namanya BL, Bill of Lading namanya. Jadi Bill of Lading itu isinya adalah pengirim, penerima, sama kayak kita mau kirim paket JNE, pengirim, penerima, isinya apa, jumlahnya berapa kilo, nah persis seperti itu. Itu dikirim ke sana, begitu sampai di sana, dokumen tersebut dikirim lewat email untuk submit di sana, custom clearance di Jepang untuk mengambil kontainer yang sudah tiba di Jepang. Gitu, jadi prosesnya seperti itu. Selama LBN berdiri dan udah kayak banyak pengalaman, banyak orderan gitu, pernah ada kayak kendala gitu nggak di distribusi? Karena ini kayak seperti pernah saya pernah dengerin, kayak bukan pernah dengerin, kayak pernah lihat potongan video yang ada di sosial media. Kayak misal kapal itu dia tuh kan pasti, kalau kapal tuh resikonya mungkin tenggelam. Nanti kayak ada badai, lalu nanti paketnya itu jatuh semua atau gitu, itu pernah terjadi seperti itu. Kalau itu terjadi pasti akan cover dengan insurance. Iya. Ada insurance gitu kan. Tapi kalau umpamanya itu, alhamdulillah kita nggak pernah terjadi seperti itu. Enggak, jangan sampai terjadi. Tapi kemungkinan tersebut bisa terjadi. Jadi kayak kapalnya meledak. Biasanya dulu tuh ada yang CMA, kalau nggak salah CMA itu pernah meledak. Ibu, kalau boleh tahu, kan udah 4 tahun berdiri ya, itu udah berapa orderan selama berdiri 4 tahun? Kita nggak usah ngomong 4 tahun ya, dalam sebulan itu bisa, ya banyak, bisa, kita ngomongnya job ya, bisa 500 job, bisa
250 job gitu dari ekspor, import dan domestik. Gitu. Kalau acuannya begini, kalau kurir itu kan dia maksimal 45 kilo gitu. Kita nggak bisa menerima 45 kilo. Kalau udara kita paling tidak minimal itu 50 kilo atau minimal 40 kilo. Di bawah itu pasti harus ke kurir. Gitu. Kurir kalau untuk ekspor import itu DHL, pernah DHL ya, FedEx, TNT. Nah itu kurir internasional kurir. Gitu. Tapi Lion Parcel itu juga ada yang internasional. Tapi kalau umpamanya dokumen itu bisa di JNE, Tiki itu loh. Nah kita tidak bisa ngurusin seperti itu. Kita yang ini lebih besar. Itu kalau misalkan lewat jalur laut ada minim dan juga ada yang cuma juga. Kalau laut itu full dan tidak full ya kan, LCL dan FCL tadi ya kan. Nah kalau LCL itu paling tidak 1 CBM, 1 CBM itu 1 ton gitu. Kalau umpamanya 500 kilo ya dihitungnya 1 ton. Karena ada minimum kan. Paling jauh LBN ini kemana ya? Karena kita internasional, semuanya udah terkondisikan, udah pernah menyalurkan ke internasional semua. Berarti punya gudang di luar negeri juga? Tidak, agent. Oh, agent. Agent. Kalau agent itu kita punya agent. Karena kita termasuk membership di dunia gitu kan. Ada namanya membershipnya itu WCA sama JC Trans. Ada lagi? Ibu selama 4 tahun berdirinya ini, saya ingin mengenai bagaimana sih kesulitan-kesulitan yang terjadi di LPN untuk marketingnya selain adanya yang seperti tadi kayak bencana yang dari kendaraan, lalu kompetitor yang terus tumbuh, itu apa aja kesulitan atau rintangan-rintangan yang dihadapi oleh LPN saat ini? Rintangan yang lebih sulit dihadapi itu di SDM ya, gitu. Karena kita memang jujur LBN itu masih membuka kesempatan kepada mereka yang ingin join dengan LBN untuk dijadikan sales dan marketing gitu kan. Karena kita memang butuhnya banyak sebenarnya. Tapi dengan catatan bahwa person tersebut itu harus siap untuk turun di lapangan. Kendalanya adalah ketidaksiapan sumber daya manusianya. Biasanya mereka itu tidak tough di lapangan. Terus kemudian faktor dia itu kurang mengerti produk knowledge. Nah biasanya kan orang-orang yang seperti itu masih memang kurang experience ya gitu kan. Kalau experience biasanya mereka udah jarang yang mau pindah itu jarang. Otomatis kita kan harus mencari yang masuk ke kita tuh justru banyaknya yang tidak justru non experience gitu kan. Nah sedangkan kita kalau umpamanya mencetak SDM yang masih belum siap untuk turun lapangan kan kita juga berat. Nah itu di sisinya. Di satu sisi zaman sekarang itu yang makan banyak tapi makanannya sedikit kan. Kebijakan itu banyak berubah gitu kan. Dari ekspor impor juga banyak berubah, pemainnya juga banyak gitu kan, sedangkan makanannya sedikit yang makan banyak gitu ya. Itu salah satu mungkin kendala-kendalanya di situ. Terus kemudian cash flow, ada yang pembayarannya yang agak sedikit macet, mungkin dari situ itu yang membuat kita kendala-kendala tersebut. Lebih spesifikasi ke situ sih. Jadi kayak lebih marketingnya mungkin tidak seberapa ada tantangan, maksudnya bukan ya, lebih sedikit tantangannya tapi lebih kompleks itu ke SDM. Agak SDM-nya Lalu tadi kan LBN itu kan mengutamakan service agar bisa value yang dimiliki oleh LBN itu kan servisnya untuk para customer. Lalu untuk
bagaimana sih untuk memperkenalkan LBN itu ke customer baru, lalu agar customer baru itu join atau LBN. Setiap sales dan marketing itu ada target, ya kan? Jadi dalam satu minggu itu dalam sehari itu harus visit berapa, gitu kan? Dari visit tersebut paling tidak mereka kan tahu LBN itu apa, ini apa, mana, servisnya apa aja. Nah dari visit to visit itu kita kan bisa melihat yang nyantol ke kita itu kan pasti ada, ya kan? Selain visit kita juga ada namanya telemarketing. Ada di sini divisi telemarketing juga ada. Dia masuk di divisi digital marketing, ya kan? Jadi ada yang lewat sosmed, konten dan lain-lain, itu masuk di digital marketing, dan telemarketing juga ada. Nah biasanya telemarketing biasanya yang sering nelpon kayak pihak bank atau apa, mempromosikan apa. Nah kita memperkenalkan LBN juga bisa telemarketing dan visiting. Kalau visiting itu visitnya itu ke perusahaan-perusahaan Ekspor impor dan domestik pasti. Pelanggannya LBN Trans kebanyakan dari mana? Apanya itu? Ya kayak perusahaan-perusahaan apa aja pelanggannya itu? Oh pelanggan, banyak ya. Kita dari pabrik besi ada, bata ringan ada, aspal, biskuit, terus motor, terus alat berat, kemudian trafo, mesin, toolkits, aki, banyak. Berarti berbagai macam produk ya? FMCG ya. Soalnya kan kemarin saya ada dapat kontak itu kan dari distributornya spare part motor. Di LBN juga kirim spare part motor juga. Kirim. Tapi dengan catatan dia beratnya seberapa banyak. Oh gitu. Kembali lagi kan yang tadi rumusnya betul, minimal 45 kilo, itu pun harus ikut udara. Tapi kalau di bawah 45 kilo kita nggak bisa. Berarti untuk distributor kayak maksudnya jalurnya lewat udara itu kerjasamanya sama apa? Kalau lewat udara sama airline. Sama airline. Domestik pun juga bisa lewat udara. Kerjasamanya juga sama Lion. Kalau kapalnya kolaborasi sama? Kalau kapal macam-macam. Kalau shippingnya mungkin kalau domestik itu bisa Kanto, bisa Meratus. Iya kan pernah lihat Kanto, Meratus Pil. Nah, itu domestik. Saya ingin bertanya lagi, Ibu Dewi kan juga sebagai marketing manager ya. Seperti yang kita ketahui, sosial media itu sekarang lagi banyak ya. Menurut Ibu Dewi untuk studi kasusnya LBN sendiri, apakah sosial media itu seberpengaruh itu untuk LBN atau lebih kayak word of mouth atau bagaimana? Lebih ini yang visiting apa atau yang Kalau secara persentase lebih sasaran targetnya lebih banyak di visiting. soalnya kan langsung ke Ya, dia langsung B2B ya. Gitu. Jadi kalau umpamanya dia apple to apple juga gitu kan. Kalau umpamanya sosmed kan ya kita tahu sosmed seperti apa gitu kan. Paling tidak di sosmed kita hanya memperkenalkan produk knowledge aja gitu kan. Tapi untuk mereka booking by sosmed dan by apa gitu kan dari gadget yang lain, kita kan eranya digital sekarang, itu persentasenya masih kecil gitu, karena kita memang tidak jualan di sosmed. Sosmed hanya sebagai ajang untuk perkenalan dan memperkenalkan hasil dari apa yang sudah kita kerjakan, pengenalan produk ya. Sudah semester berapa? 5. Semester 5 sampai anak saya berarti semester 5. Kurang berapa semester ya kalau? 3. 3 ya. Berarti yang UIN Samet. Bisa Ayani. ada. Oh oke. Berarti lebih mungkin
yang pemasaran tradisional seperti itu masih berpengaruh besar ya Bu? Of course, jadi kalau kita namanya konvensional ya, itu lebih berpengaruh. Justru door to door lebih berpengaruh besar, gitu kan. Chemistry-nya berbeda, dengan ini. Paling tidak kita bisa eye contact dengan orangnya, bisa say hi dengan ininya, bisa melihat kondisi pabriknya seperti apa, gitu kan. Kalau di sosmed itu kan ya kita cukup itu tadi, cukup memperkenalkan aja produk kita begini, hasil kita begini. Jadi untuk educate aja. Karena itu hingga sih ya, waktu bisnis seminar itu juga lebih mencontohkan istilahnya marketing ke tradisional. Kayak kemarin katanya ada project dari Mandalika, itu jadi bukan dari sosmed, melainkan orang datang langsung ke kita dan kita juga datang ke orang seperti itu. Iya, gitu. Mandalika mulai dari nol sampai Mandalika selesai yang ngirim aspal kita. Itu bisa dilihat di Google, ada kok pemberitaannya, ada di Google. Itu mulai dari zero, mulai dari nol, mulai dari pembebasan lahannya dan lain-lain, aspal pertama, aspal kedua, sampai dia sirkuit, sampai maintenance. Sekarang Mandalika kita yang sama IKN. Oh, IKN juga. IKN juga. Ya, lumayan. Ya dari situ kita bisa bertahan ya, bertumbuh. Karena mereka, karena customer kan. Dan juga termasuk menjadi value yang tinggi juga Ya, untuk LBN, pasti. Project-project yang besar, project internasional. Iya. Untuk prospek kedepannya nanti harapan LBN untuk perusahaannya 2025 ini habis hari raya ya, mungkin kita akan buka cabang lagi di Balikpapan, gitu kan. Jadi di sini kantor pusatnya, cabangnya di Jakarta, satu lagi di Balikpapan. Kenapa di Balikpapan? Karena proyek-proyek kita di Balikpapan itu banyak, kerjaan juga banyak. Jadi mau tidak mau kita kan harus melihat pangsa pasar. Ternyata pasar domestik di sana jauh lebih bagus kan, jadi worth it untuk membuka cabang di sana. Kenapa kita nggak mengambil peluang ke sana, kan begitu. udah dah, nggak ada lagi dah, Ya, kamu ada lagi. udah selesai. Bisnis ya, ekonomi apa nih? Manajemen bisnis ya. Lebih konsentrasi marketing. Anak ibu ini di mana? Di Ubaya. Oh, ya. Ubaya semester 5, enggak psikologi. Oh, sih. Karena memang kalau kita bicara marketing ya, kalau kita bicara marketing bukan sales. Iya. Marketing itu luas sebenarnya. Kalau pengen cari banyak duit, kalau kita ngomong duit, kalau kita pengen cari banyak duit itu di marketing. Gitu kan, kita akan jadi pimpinan di sebuah perusahaan di ini pasti akan dari marketing. Terus marketing itu waktunya juga fleksibel, gitu kan. Dia bisa mencetak uang lebih banyak. Tetapi kalau dia punya jiwa marketing itu, orang-orang marketing itu adalah orang-orang yang harus suka dengan tantangan. Kalau orang nggak suka tantangan, susah kan jadi marketing. Paling nggak jadi sales lah, gitu kan. Sales kan beli aqua udah selesai, nggak perlu maintenance. Mereka datang sendiri, tuh beli aqua sekian dus ini, oh ya sudah, gitu kan. Marketing itu berbeda, kita harus maintain, kita harus touch customer, gitu kan. Bagaimana kita harus duduk, nggak ada pekerjaan, kita tetap harus maintain dia. Gitu. Karena kalau sales kan dia berhasil karena dia memperjualkan, kalau marketing berhasil karena purchase ke kita. Itu. Jadi dari klien jadi teman, dari klien jadi saudara, jadi dari klien bisa jadi bestie, karena itu tadi. Ada lagi, Mas? Udah kayaknya. Sudah.
makalahnya nanti kan kita Iya, nanti dipublish gitu. no gitu. Oke. Ini mudah-mudahan cepat selesai kuliahnya. Amin. Supaya menjadi generasi apa Gen Z Iya, kita Gen Z. ya. Menjadi Gen Z yang qualified, menjadi Gen Z yang kuat dengan tantangan terutama bahwa dunia kerja sekarang itu keras, persaingan juga keras, karena sekarang kita dihadapkan dengan AI, ya kan, artinya lapangan pekerjaan dan dunia pekerjaan itu kan semakin sempit kalau tidak kita yang menciptakan pekerjaan, paling tidak kita harus punya unik apa ya yang kelebihannya kita gitu. Jadi semangat aja menjadi generasi yang tangguh, tough, jangan menjadi generasi yang strawberry gitu kan, dilepas di lapangan sedikit dibentak nangis gitu kan, karena dunia itu dunia tidak bercanda itu gitu kan. Dan sukses itu adalah bagian dari proses gitu kan. Kalau umpamanya otak kita mampu dengan gaji yang tidak UMR, kenapa kita harus mengkotakkan dengan gaji yang UMR gitu kan gitu. Kalau umpamanya otakku bisa S2, kenapa aku harus berhenti di S1 kan gitu. Jadi memang kita itu paling tidak harus punya target dalam diri. Sekarang semester 5, besok apa ya, semester sekian, ini semester sekian. Sasarannya apa? Ketika aku keluar dari UINSA, bener ya? Iya benar. Dari UINSA, sasarannya itu apa nanti? Oke, saya nanti akan bekerja di sebuah perusahaan A, perusahaan B, perusahaan. Harus punya planning ke depannya seperti apa. Karena nggak bisa kembali lagi bahwa ya itu tadi banyak faktor yang kita lolos di dunia kerja. Karena sekarang misalnya juga kalau fresh graduate itu masih cuma belum masuk, jadi kita harus punya pengalaman dari sekarang. Iya, memang kayak gitu. Dan punya pengalaman pun tidak ada artinya kalau namanya tidak turun ke lapangan dan melihat itu bahwa ya itu kembali lagi bahwa dunia pekerjaan itu, dunia untuk menghasilkan uang itu tidak sebercanda itu gitu loh. Harus butuh pengorbanan yang butuh semangat yang berdarah-darah untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dream big-nya kita itu apa gitu kan. Sama halnya ketika anak kuliahan, gue harus IP sekian nih, kalau ngomongnya IP sekian berarti gue harus seperti apa kan gitu. Dan IP tinggi pun juga nggak menjamin masuk di perusahaan yang PLN menjadi direktur langsung. Tidak, butuh proses, semuanya butuh proses. Kecuali kembali lagi kayak ini ada dekingannya pusat. Iya. Itu beda lagi. Kalau ada privilege di situ kan itu beda lagi tuh. Itu faktor tanda kutip. Iya, faktor lucknya itu berbeda. Gitu. Ada lagi Mas mungkin? Nggak ada Bu, udah. Pertanyaan di luar itu atau bagaimana? Kalau pertanyaan di luar itu LBN buka magang nggak Bu? LBN buka magang. Soalnya ini apa? Ajukan aja. Bulan depan kita Ke mana Bu? Magang. Iya. Itu di apa? Marketing. Enggak. Smart marketing. Jadi WINSA membebaskan untuk manajemen, membebaskan untuk mau di mana pun kita itu. Kalau di sini lebih prefer butuhnya di marketing. Ya boleh sih Bu. Nanti saya kirim proposal ke sini. Boleh, silakan ya. Soalnya teman-teman juga mau nyoba ke sini juga. Habis kemarin kan presentasinya Bu Indah itu, terus saya tanya ke Bu Indah, katanya boleh ajukan magang ke sini. Terus sekalian aja kalau memang iya dibutuhkan, saya kirim proposal. Boleh, ajukan aja. Karena kita dulu pernah dari Ubaya pernah terus Winsa juga pernah, terus apa lagi ya, banyak kok. Yusi kalau nggak salah ya, Citra ya, banyak, ada beberapa. Tapi memang kalau magang kan cuma berapa bulan ya? 3 bulan ya? 4 sih Bu dari kami. 4 ya? Kami nanti 4 bulan. Jadi nanti pasti
target juga. Iya. Targetnya itu harus telepon ke sekian pabrik dalam sehari, misalnya 3 yang nyantol kapan, ininya kapan. Ya ajukan aja. Karena kalau di manajemen tidak disarankan untuk instansi. Iya, apa ya? Ke pemerintah Dinas, ya, ya. kedinasan itu tidak direkomendasikan. Karena kalau maksudnya cuma bikin kopi sama fotokopi seperti itu. Nggak ada ilmunya ya. Iya. Ah. Kalau dari kakak tingkat seperti itu. Atau mungkin karena tidak bertanya. Nah, soalnya kalau waktu di instansi itu pernah Instansinya apa? Kayak koperasi kayaknya. kayak DPR, kayak DPRD daerah gitu loh, Bu. Kayak seperti itu di sana kurang ya memang sih di sana dikasih kerjaan, tapi ya kerjaannya itu enggak sesuai dengan apa yang kita pelajari di marketing gitu loh. Jadi Sasaran targetnya berbeda. Mungkin Iya. kalau sospol mungkin fisik mungkin berbeda. masih masuk, atau di ilmu administrasi mungkin Iya, masih iya, masuk. Dia masih masuk. Kami kan sasarannya kan di perusahaan gitu. Makanya Ya, ajukan aja. Karena kan kalau juga di kedinasan kan maksudnya targetnya itu maksudnya sudah jelas gitu, maksudnya sudah ada. Karena kan dari kepemerintahan, kalau di perusahaan kan kita masih kita harus targetnya harus ini untuk kedepannya gimana kayak gitu kan lebih besar dari perusahaan-perusahaan. Gitu. ngajukannya kemana, Bu? Ajukan aja ke HRD di sini. Langsung ngasih proposalnya gitu. Ya boleh, nanti dikirim lewat emailnya Bu Indah, boleh langsung diserahkan ke Bu Nomor Indah. apa? Nomor HRD atau apa yang bisa dihubungi gitu? sama dikasih alamat email Bu Indah, ada kartu nama Bu Indah. Enggak, ada apa? Adanya cuma WA-nya. Nah ini sudah tanyakan alamat emailnya Bu Indah apa, kita mengajukan pengajuan untuk magang gitu aja. Di ininya ditujukan kepada HRD PT Indah Bumi Nusantara, ya kan, di tempat kami dari bla 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 bla, nama 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, 1 aja, jadi 1 aja pengajuannya, bahwa pada tanggal sekian sampai tanggal bulan sekian itu akan mengajukan proses magang di LDNI yang lebih spesifik ke departemen mana yang diinginkan, itu departemen mana. Nanti dari surat tersebut kan pasti ada balasan surat Iya. bahwa ini. Ya udah, tutup tuh. Dan gawe. Wis gawe aku. Wis ngajukan surat nang dekan. Ibu Dewi, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan mohon maaf apabila ada salah sikap. Terima kasih banyak ilmu. Sama-sama. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Belajar secara membaca, belajar praktek, pokoknya jangan berhenti belajar dan jangan pernah capek. Jangan pernah lelah. Kalau pengen sukses, poinnya itu jangan pernah capek, jangan pernah lelah. Harus menaklukkan diri sendiri, harus berdamai dengan diri sendiri. Gitu. Karena persaingannya semakin lama semakin berat. Karena tidak ada kendala dari Masa mau jadi di kafe semua. Ya kan rata-rata mahasiswa kan di kafe semua, F&B, karena kan mereka dibayar mungkin murah gitu. Tapi kan memang kalau otaknya mampu di atas kafe, kenapa tidak kan gitu. Ya itulah. Harus semangat.